ada satu momen dalam hidup di mana kamu sadar, lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak berharap dipahami, berharap dihargai, berharap orang lain berubah. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa semakin aku berusaha, semakin aku merasa kosong? Stoikisme punya jawaban sederhana, bukan jawaban yang manis, tapi jujur, karena hidup tidak pernah menjanjikan keadilan. Hidup hanya menjanjikan konsekuensi, dan semakin cepat kamu menerima ini, semakin ringan langkahmu. Kebanyakan orang menderita bukan karena keadaan, mereka menderita karena cerita di kepala mereka sendiri. Cerita bahwa semua harus berjalan sesuai rencana. Cerita bahwa semua orang harus memperlakukan mereka dengan baik. Cerita bahwa usaha selalu dibalas setimpal. Padahal kenyataannya tidak begitu. Stoik mengajarkan, kamu tidak bisa mengontrol dunia. Kamu hanya bisa mengontrol responmu. Dan disitulah kekuatanmu berada, bukan pada seberapa keras kamu memohon, bukan pada seberapa sering kamu menjelaskan, bukan pada seberapa banyak kamu membuktikan diri, tetapi pada kemampuanmu untuk tetap tenang saat segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Saat kamu berhenti mengejar validasi, kamu mulai menemukan harga diri. Saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, kamu mulai memiliki batasan. Saat kamu berhenti berharap orang berubah, kamu mulai berubah menjadi lebih kuat. Ada paradoks yang jarang dibicarakan. Semakin kamu mengejar sesuatu dari luar, semakin jauh rasanya. Tapi saat kamu membangun dirimu dari dalam, banyak hal justru datang dengan sendirinya. Bukan karena keajaiban, bukan karena hukum tarik-menarik, tapi karena kamu berhenti memancarkan keputusasaan. Orang bisa merasakan energi orang yang kekurangan, energi orang yang butuh, energi orang yang takut kehilangan, dan dunia cenderung menjauh dari energi seperti itu. Sebaliknya, orang yang tenang, utuh, dan tidak bergantung terlihat menarik, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tidak memohon. Stoik tidak mengajarkanmu menjadi dingin. Stoik mengajarkanmu menjadi stabil. Ada perbedaan besar. Dingin adalah mati rasa. Stabil adalah sadar. Stabil berarti kamu merasakan sakit, tapi tidak membiarkannya mengendalikanmu. Stabil berarti kamu kecewa, tapi tidak membiarkan kekecewaan merusak martabatmu. Stabil berarti kamu peduli, tapi tidak sampai kehilangan dirimu sendiri. Dan ini sulit, sangat sulit. Karena ego kita ingin diakui, karena hati kita ingin diperhatikan, karena manusia pada dasarnya ingin diterima. Tapi disinilah latihan dimulai. Setiap kali kamu ingin menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak mau mendengar, diam. Setiap kali kamu ingin membuktikan nilai dirimu kepada orang yang meremehkan, berhenti. Setiap kali kamu ingin mengejar seseorang yang sudah menjauh, tarik langkahmu. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu peduli pada dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan, jangan buang energi pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Perasaan orang lain bukan kendalimu. Penilaian orang lain bukan kendalimu. Keputusan orang lain bukan kendalimu. Yang bisa kamu kendalikan hanya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu merespons. Jika kamu fokus di 3 hal ini, hidupmu akan berubah pelan-pelan. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih damai. Kedamaian bukan berarti hidupmu bebas masalah. Kedamaian berarti kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Baiklah, lalu apa yang bisa kulakukan sekarang?" Inilah mentalitas orang kuat, bukan mengeluh, bukan menyalahkan, bukan menyimpan dendam, tapi mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab atas pikiranmu, tanggung jawab atas pilihanmu, tanggung jawab atas arah hidupmu. Saat kamu melakukan ini, kamu berhenti menjadi korban, dan dunia memperlakukanmu berbeda. Ketika kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban, ada ketenangan tertentu. Saat kamu sadar, aku tidak perlu disukai semua orang, aku tidak perlu dimengerti semua orang, aku tidak perlu menang di setiap situasi, aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri. Kejujuran ini mahal, karena kadang artinya kamu harus meninggalkan orang, kadang artinya kamu harus sendirian, kadang artinya kamu harus memulai ulang, tapi kesendirian dengan martabat. Jauh lebih baik
daripada kebersamaan yang menguras jiwa. Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Stoikisme menjanjikan ketahanan, dan ketahanan adalah mata uang sejati kehidupan. Karena badai akan datang, orang akan mengecewakan, rencana akan runtuh. Pertanyaannya bukan bagaimana agar ini tidak terjadi. Pertanyaannya, siapa aku saat ini terjadi? Apakah kamu panik? Apakah kamu menyalahkan? Atau apakah kamu berdiri tegak dan berkata, aku masih bernapas. Aku masih punya pilihan. Orang kuat tidak selalu menang, tapi mereka selalu bangkit. Dan seringkali mereka bangkit dalam diam, tidak pamer, tidak mengumumkan, tidak mencari simpati. Mereka fokus membangun sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan suatu saat, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan bertanya, kok kamu berubah? Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu akhirnya pulang ke dirimu sendiri. Kamu berhenti mengejar dunia dan mulai membangun fondasi. Di titik itu, hidup terasa lebih ringan. Masalah masih ada, tapi kamu tidak tenggelam di dalamnya. Kritik masih ada, tapi tidak menembus inti jiwamu. Kehilangan masih ada, tapi kamu tahu kamu mampu bertahan. Itulah kemenangan sejati menurut Stoik, bukan mengalahkan orang lain, tapi menguasai diri sendiri. Dan orang yang menguasai dirinya tidak bisa diperbudak oleh siapapun.